Apa kabar nih? Baik. Kesibukannya apa sih sekarang? Kesibukan aku ngurusin organisasi aku, Kembalikan Baliku, sama ya kuliah juga masih, tapi udah mau skripsi sih, doain Jadi aja. sambil kuliah Ya. juga sambil ngurusin Kembalikan Baliku Iya, ini. benar. Aku pengen tahu di Kembalikan Baliku tuh apa sih, Kak? Kembalikan Baliku tuh organisasi yang aku selenggarain bareng Mbak Wulan. Dia itu penari juga di tempatnya yang Guruh, yang aku. Kita tuh di sini nggak cuman belajar tentang tari-tarian aja, tapi emang fokusnya tuh untuk sekarang ini di bagian seni tarinya dulu. Tapi ntar untuk kedepannya kita bakal ada kelas musik, tapi emang dikhususkan dari daerah Bali. Juga nanti bakal ada wastra tuh kain-kain juga dari Bali, dan sekarang itu setiap bulannya kita akan ada workshop. Kalau boleh tahu itu nama tariannya apa sih, Kak? Tadi tarian Janger. Tarian Janger itu biasanya ya zaman dulu itu ditarikan untuk mencari jodoh gitu loh.
Ya biasanya setelah mereka narin itu ada si A sama si B naksir, ya udah mereka pacaran gitu-gitu. Jadi kayak mungkin dating app-nya zaman dulu kayak Iya, gitu jadi kan ya. sebenarnya dari zaman dulu sebenarnya Iya. kita udah punya. Kalau sekarang kan aplikasi Iya. ya. Kalau zaman dulu sebenarnya di Bali itu pun udah langsung. cari jodoh tuh bisa langsung dengan kayak budaya kita Iya, ya, kayak dari benar, tarian benar, ya. dari tarian. Terus aku mau tahu nih Kak, acara Sesolahan Bali Titiang 2022 tuh acara apa ya? Sesolahan Bali Titiang ini sebenarnya wadah untuk anak-anak murid Kembalikan Baliku biar mereka tuh bisa tahu rasanya perform di depan tuh gimana sih, di depan banyak orang gitu. Karena kan untuk kedepannya Kembalikan Baliku bakal mengadakan pergelaran yang lebih besar daripada ini kan gitu loh. Dan ini juga annual show, jadi setiap tahunnya kita selalu ada gitu. Jadi mereka diujinya di acara Sesolahan Bali Titiang ini, dan mereka juga boleh ngajak temennya, pacarnya, keluarganya gitu. Jadi kayak lebih intimate sih gitu. Kita nggak jual tiket ya, ini kayak emang acara intimate, tapi banyak yang nonton gitu. Nah untuk pergelaran kita ke depannya, kita insya Allah mau menjual tiket dan biar teman-teman yang lain bisa Juga bisa nonton. nyaksiin dan juga bisa tahu ya tentang si budaya Bali. Gimana sih awalnya terbentuk Kembalikan Baliku ini nih? Kenapa bisa ngebentuk akhirnya Kembalikan Baliku? Jadi pada awalnya aku kan emang nari ya. Sebelum aku nari Bali itu aku nari di tempatnya Eyang Guru Kinaria GSP. Dari situ aku sempat diajak Eyang Guru untuk nari di Kamboja, acara kedutaan gitu, persahabatan antara Kamboja dan Indonesia. Waktu itu kita membawakan tarian Gending Sriwijaya dari Sumatera. Di situ kan latihannya 2 bulan nonstop ya, dari pagi ke pagi gitu, dan bareng penari-penari lainnya, salah satunya juga bareng Mbak Wulan gitu. Setelah acara itu selesai, balik ke Indonesia, aku kayak ngerasa, aduh sayang banget nih, aku udah suka belajar nari gitu kan. Akhirnya aku ngobrol lah sama Eyang Guru, Eyang aku mau belajar nari dong. Wah, Eyang Guru bilang ya udah langsung aja belajar nari legong sama aku gitu kan. Terus aku mikir tari legong kan susah ya gitu loh, itu bukan tarian yang mudah untuk pemula gitu. Maksudnya aku belum punya basic tari Bali sebelumnya gitu kan. Ya udah akhirnya aku ngobrol sama Eyang Guru, juga aku ngobrol sama Mbak Wulan. Akhirnya Mbak Wulan ngenalin aku sama guru tari yang Mbak Wulan yang khusus nari Bali itu namanya Mbak Nyoman Trianawati. Biasanya kita manggilnya Mbak Nana gitu. Akhirnya aku belajar sama Mbak Nana dan sama Eyang Guru juga gitu loh. Dalam artian belajar rutinnya sama Mbak Nana, setiap 2 minggu sekali kita menghadap ke Eyang Guru untuk kayak Eyang ini bener gak gerakannya dan lain sebagainya. Suatu hari aku gak bisa tidur karena aku belajar nari, aku jadi aku jadi suka sama kebudayaan Bali lainnya selain tari Bali gitu loh. Aku gak bisa tidur, aku nelfon Eyang Guru, Eyang nih gimana ya, kita bikin bilangnya bukan klub, organisasi kali ya, tapi yang fokusnya emang bener-bener di nari dulu gitu kan. Ya udah aku ngobrol sama Eyang, bertukar pikiran apa segala macam. Aku nanya namanya apa gitu. Ya udah namanya Kembalikan Baliku aja gitu. Kembalikan Baliku kan juga judul lagunya aku, kata Eyang Guru. Jadi waktu itu Eyang Guru emang pernah rilis lagu namanya Kembalikan Baliku. Itu kenapa Eyang Guru ngasih nama Kembalikan Baliku, karena kita melihat fenomena Bali zaman sekarang ini kan. Kayak Bali terkenalnya party dan lain sebagainya, beach club gitu. Ya aku juga nggak membohongi diri aku juga, pasti aku ke Bali juga kayak gitu, tapi aku nggak pernah lupa untuk tetap aku nyisain waktu untuk tetap belajar nari di sana gitu. Dan di sini aku, Eyang Guru, Mbak Wulan, Mbak Nana dan teman-teman Kembalikan Baliku lainnya juga pengennya kita seimbang gitu loh. Kita nggak bisa dong jangan melupakan kebudayaan kita juga gitu. Kalau kita mau tetap having fun dengan cara kita sendiri, tapi kita juga jangan tetap lupa dengan kebudayaan kita gitu. Terus aku pengen tahu apa sih tujuannya didirikannya Kembalikan Baliku ini? Ya itu tadi untuk aku pengen menyeimbangi aja gitu loh, biar kayak kebudayaan yang di Bali ini nggak hilang gitu. Karena setiap daerah kan di Bali tariannya, gerakan dari tariannya, musiknya
itu tuh beda-beda gitu loh. Misalkan aku belajarnya di Desa Pelihatan itu tuh beda sama yang di Badung gitu loh. Jadi kayak di Balinya sendiri pun di setiap daerah tuh ragam beda-beda, ya. ragam gitu. Nah di sini aku pengen ngasih tahu ke teman-teman Kembalikan Baliku, teman-teman yang lainnya juga untuk kayak oh ternyata Bali tuh nggak cuman ini doang loh tariannya. Nggak cuman beach club doang dan tariannya nggak cuman mungkin yang orang-orang tahu, mungkin tapi yang banyak macam ya. Yang orang-orang tahu tuh nontonnya mungkin lagi makan malam di mana terus ada tarian. Kan biasanya gitu ya di Bali di hotel-hotel gitu kan suka ada tari kecak atau tari pendet lainnya, padahal masih banyak banget tarian-tarian lain. Iya, berarti setiap daerah juga beda-beda ya tarian. Terus siapa aja sih yang tergabung di dalam Kembalikan Baliku ini? Udah pasti ada Eyang Guru, ada aku, ada guru main teachernya itu ada Nyoman Trianawati, Mbak Nana, ada Mbak Wulan juga. Tadi udah aku sebut. Udah ya Mbak Wulan. Terus ada 2 guru lagi, ada Bli Denta sama Bli Putu Astawa di situ, dan ya teman-teman Kembalikan Baliku lain yang murid-murid yang masuk ke Kembalikan Baliku. Dan kalau misalkan ada show mungkin dari bagian kostum gitu-gitu ya itu sih, tapi mainnya ya itu tadi yang aku sebutin. Terus kedepannya nih Kembalikan Baliku ini punya rencana apa kedepannya untuk melestarikan budaya Bali? Kita kan mau insya Allah ya tahun-tahun depan kita mau buka kelas musik juga kan gitu. Maksudnya fokusnya di situ dulu yang karena kan musik sama tarian kan mereka berkesinambungan. Iya, jadi dari situ mungkin kita mau nyari yang deket-deket dulu gitu. Tapi untuk yang kecil-kecil ya mungkin ya gitu tata rias Bali, terus cara membuat canang tuh untuk mereka berdoa gitu ya. Oh, yang untuk bikin itunya untuk berdoa gitu. Mungkin yang kecil-kecilnya untuk workshop bulanannya seperti itu dulu. Tapi yang besar banget ya mungkin itu kelas musik. Sama insya Allah mau bikin pergelaran besar sih, doain aja ya. Dari cucu Guru Soekarno Putra dan juga seniman, kan kamu merasa punya tanggung jawab moral nggak sih ketika harus menjaga dan melestarikan budaya tanah air? Tanggung jawab moral udah pasti ya, ada pressure ya karena banyak orang tuh yang kayak Chandri nerusin yang guru gitu kan, sedangkan nggak bisa juga nggak sih disamain kayak gitu. Yes. Karena yang guru punya gayanya sendiri, aku juga punya gayanya sendiri gitu. Maksudnya aku apa-apa juga look up-nya ke yang guru sih gitu, tapi aku tuh takut orang tuh nge-expect-nya aku bisa kayak yang guru atau lebih besar dibandingkan yang guru gitu. Sedangkan zaman kan juga beda ya. Zamannya beda, jadi aku kayak iya aja sih kalau orang ngomong kayak iya gitu. Tapi aku maksudnya banyak belajar sih sama yang guru. Banyak bertukar pikiran juga, kayak apa-apa aku nanyanya juga kayak yang guru. Kalau misalkan ditanya itu beban moral agak sih sejujurnya. Lumayan. Apalagi di generasi yang sekarang ya. Agak sih. Aku sih di sini juga ingin pengen ngelestariin karya-karyanya Eyang Guru aja juga gitu loh, maksudnya karena kan bingung juga ya siapa nih yang mau ngelestariin karya-karya yang Eyang Guru punya gitu. Nah selagi di sini aku punya Kembalikan Baliku dan banyak teman-teman yang mau ngebantu aku juga ya, aku juga udah ngobrol sama Eyang Guru kayak mungkin ada beberapa karyanya Eyang Guru yang bisa kita pakai gitu, maksudnya lebih ke tarian-tarian Balinya ya dan musik-musik Balinya. Aku mau nanya nih Kak, terakhir pesan Kak Sandria untuk sobri-sobri yaitu Sobat Brilio, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga budaya Indonesia? Itu tadi ya yang aku udah bilang, aku juga nggak bisa memaksakan harus kalian, tapi memang itu harus gitu, tapi kalian mungkin harus gimana ya, mencari dari gaya kalian masing-masing gitu loh. Aku nggak mengharuskan kayak Mbak harus kayak aku ya, tetap berkain berkebaya setiap harinya latihan nari gitu-gitu, nggak bisa kayak gitu kan, itu harus dari hatinya gitu kan. Sendiri ya. Nggak apa-apa juga menyukai budaya Barat gitu, tapi jangan pernah lupain kebudayaan kita gitu, karena
kita di setiap daerahnya masing-masing tuh udah banyak banget gitu. Maksudnya kalau bukan kita yang melestarikan kebudayaan kita, Siapa lagi nanti hilang nanti gitu. hilang gitu. Jadi aku berharap dan aku bermimpi untuk teman-teman yang masih sepantaran kita gitu ya, bikin juga gitu kayak Kembalikan Baliku tapi versinya kalian masing-masing yang nggak melupakan kebudayaan kita gitu loh. Aku selalu ngomong kayak gitu kok ke teman-teman Kembalikan Baliku gitu, ayo bikin ya pakai gayanya kalian deh, nggak harus di tarian juga, nggak harus di musik, mungkin dari kuliner, fashionnya, gayanya mereka padu padan pakai kain apa segala macam gitu kan banyak banget ya. Indonesia kaya banget ya budaya. Atau dari bahasanya gitu, karena bahasa Indonesia sama bahasa daerah aja beda. Ya kan, bahasa ini kita obrolin, nah di mana namanya di daerah kita masing-masing juga punya bahasa sendiri gitu. Iya. Di bahasanya itu ada bahasa yang halus, ada bahasa yang untuk ngobrol sehari-hari gitu, ngerti nggak sih? Jadi dari situ aku pengen anak-anak muda nih punya suatu organisasi yang bisa mencintai kebudayaan kita. Udah sih itu aja dari aku. Karena bahasa aja kan maksudnya udah kadang dilupakan ya. Iya benar. Kayak dia orang mana tapi dia bisa bahasa itu biasanya nggak bisa. Iya. Justru Di Kembalikan paling Baliku, simpel kan harus. Kembalikan Baliku juga mau ada kelas bahasa Bali. Bahasa Bali. Keren banget. Aku ikut deh. Oh ya katanya aku mau diajarin nari Bali. Boleh nih, kita dikit panggil nih. Kita Baulan panggil aja Baulan ya. Karena aku lagi ini sakit leher teman-teman. Jadi Jadi diajarin nari Bali, kira-kira aku bisa nggak sih? Aku nggak bisa sih, cuman ya aku coba aja ya. Iya, paling nggak mencoba dulu sih. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, kalau kita nggak pernah tahu. coba. Nah sekarang udah ada Mbak Wulan yang bakal ngajarin aku tari Bali. Walaupun aku nggak bisa nari, tapi kita coba ya, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah coba. Oke, jadi sesusah apa tarian Bali ini? Kita cobain. Cobain tangannya dulu ya. Oke. Tangannya gini. Udah amat. Lebih maju, tulang belikatnya dirasain harus nempel. Ya, ini nggak boleh seperti tangan. Harus gini. Kakinya siap pada, seperti gini huruf V. V. Ya, lalu si lututnya pelan-pelan dibuka ke arah samping sel. Dadain maju ke depan, pokoknya ke belakangin. Nah, iya bagus. Duh. Sumpah ini susah ya guys. 4. Gini. Sambil miring-miring, Mak. Ke belakang aja. Gini. Oh. Wow, berbakar. Sumpah ini beneran susah loh guys. Ini karena aku tidak selentur itu. Tahan. Iya udah. Oke, terus belajar depong dong matanya. Gimana? Depong matanya dari sini. Ini lirik-lirik. Pong. Aduh nggak bisa lagi. Kayaknya aku, aduh. Tengah ke kanan. Det. Pong, balik tengah lagi. Ke tengah, jangan ke samping. Det. Pong. Det. Oke, kayaknya abis ini aku mau ikut belajar, boleh nggak dikembalikan? Walaupun aku masih kaku-kaku, nggak apa-apa. boleh banget. Oke. Untuk teman-teman Sobri ya tadi. Sobri. Teman-teman Sobri jangan lupa follow Instagram Kembalikan Baliku _Jakarta. YouTube channelnya juga Kembalikan Baliku Official. Dan juga menyusul TikToknya. Oke, jangan lupa juga guys like, comment, subscribe channelnya Berlio. Dan terima kasih udah menonton program kali ini. Rahayu. Selamat sentosa senantiasa.